Assalamualaikum Bang Amadi Safian alias Atatulop. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Kusuma dari Bangka Tengah, tepatnya Desa Air Musa Timur. Nah, di sini Ayu mau bertanya tentang pamali tempo dulu yang sampai sekarang masih sangat dipercayai oleh masyarakat Bangka Belitung, yaitu kepun atau kepunan. Menurut Abang, gimana sih? Apakah itu beneran atau mitos? Ayu harap semoga Abang berkenan menjawab, dan jangan lupa dukung Ayu dalam pemilihan Putri Hijab Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember nanti ya Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam petai di tengah kebun, diinjak harimau jadi masalah. Jangan sampai terjadi kebun kalau tidak mau dapat musibah. Waalaikumsalam, Adinda Ayu Aprilia Kusuma, runner up 2 Putri Hijab Bangka Belitung yang insya Allah akan mengikuti ajang pemilihan Putri Hijab Nasional mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita doakan semoga Ayu terpilih sebagai Putri Hijab Nasional dan terus berprestasi membawa nama baik keluarga dan daerah. Baik, Adinda Ayu dan para cucu atau kolok dimanapun berada, saya mencoba menjawab dengan penjelasan yang sesuai dengan secuil wawasan yang saya miliki. Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini, sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Guru saya sekaligus sejarawan di Bangka Belitung, yaitu Bapak Ahmad Elfian, pernah menjelaskan kepada saya bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dafun tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi, maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh bepergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada 3 waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat hendak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Yuk kita bahas serta analisa secara sederhana mengenai tradisi masyarakat kita tempo dulu. Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, nah, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik. Para cucu atau kolom, dalam agama Islam sangat dianjurkan memberi makan dan minum kepada orang lain. Bahkan bukan cuma manusia, tetapi binatang sekalipun atau tanaman sekalipun. Mungkin juga dalam agama lain seperti itu, namun saya tidak membahas karena itu tidak etis kalau saya membahas mengenai agama lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, perbuatan apa yang terbaik di dalam agama Islam? Maka Rasulullah menjawab, memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. So, apakah kita pantas menolak tawaran sedekah
terbaik dari orang lain. Disinilah menurut saya keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah, bisa jadi kebalikannya pemicu musibah adalah menolak sedekah. Dalam hal ini lagi-lagi menurut agama Islam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bencana. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab yang namanya bala atau bencana tidak bisa mendahului sedekah. Nah, jika kita menelisik dari keyakinan ini, artinya penolak musibah atau bala adalah sedekah. Analisa saya dari kepunan ini, bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Tapi sekali lagi ini analisa saya secara pribadi, bisa benar, bisa kemungkinan juga salah, karena ilmu pengetahuan saya sangat terbatas. Dari 4 analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kebun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung. Jadi sobat dan para cucu atau follow, terutama Adinda Ayu Aprilia Kusuma, semoga pembahasan ini singkat sekali bisa menambah wawasan pengetahuan walau sangat sederhana dengan keilmuan yang sangat terbatas. Terima kasih. Biasa sebelum menutup ada pantun. Menanam petai di tengah kebun, diinjak harimau jadi masalah. Jangan sampai terjadi kebun kalau tidak mau dapat musibah. Terima kasih. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa ngopi.